Malahan misalnya jangan-jangan anak yang ikut di barak militer ini keluar berkumpul lagi membentuk geng. Waduh. Jangan ditakut-takutin Kang lo, jangan ditakut-takutin nih Kang. Maaf ya, saya nggak setuju loh sama Bapak. Nanti anak yang keluar barak militer bakal bikin geng. Jangan loh Pak, itu kata Bapak ngasih ide loh Pak. Nah iya itu. Jangan bikin rusuh Emang kita loh kurang Pak. ajar ini. Nah makanya Lawan Bu, lawan Bu. Ayolah bareng-bareng nih Bapak. Iya mungkin hanya 2 minggu, tapi pembekalannya itu sangat luar biasa gitu loh. Jangan lihat, wah ini di barak tentara pasti dengan cara-cara tentara. Enggak, gitu. Itu pemikiran Bapak sendiri aja Pak Adel, gitu. Lucu Anda ya. Dia tuh nakut-nakutin emak-emak gitu. Nanti gimana kalau udah keluar dari barak tentara, mereka bikin geng gitu. Ya sosokan nggak mau mendebat Ibu Sofia ya, karena mungkin dia ngerasa levelnya udah jauh gitu ya. Tapi ketika ibu ini ngomong aja dia bungkam loh ya. Bungkam semua sama ibu ini ya. Berapa orang loh lawan 1 orang ini, ibu-ibu. Ini luar biasa loh Mama Sofia dari Bekasi ya. Bisa ngebungkam nih orang-orang nggak jelas nih, nggak ada kerjaan gitu. Anak nakal itu ya, anak nakal itu pasti disebabkan oleh lingkungan. Nggak mungkin anak dari lahir sudah ditakdirkan nakal. Ini kayaknya Bapak Adel ini ngerasa anaknya udah jadi anak yang baik mungkin. Terus dia ngerasa saya ini sebagai orang tua sudah ngedidik anak saya udah bener nih, jadi anak yang bener nih gitu. Makanya dia sok-sokan ngomong kayak gini, gengs. Padahal setiap anak tuh berbeda-beda karakternya gitu loh. Kalau ada jalan, kalau ada tempat yang memang bisa dinaungin sama mereka, misalnya dari pemerintah, kenapa tidak dimanfaatkan? Iya, itu kalau dia, emang Bu. buat kebaikan para pelajar ini. Iya, ini kan untuk daripada kita kebaikan ngarepin dari anak-anak dan pemerintah, orang anggota tua. dewan yang sibuknya nggak tahu ngapain, mendingan kita ikutin aja tuh program yang udah pasti. Iya. Ada Bapak Dewan ya? Maaf ya Pak ya. Ya masih Langsung di roasting di depannya, dari guys. dulu loh, dari dulu tuh Indonesia tuh ada Bapak Dewan ya? Tawuran lagi geng Sok-sok motor. lupa ya. Itu dari dulu pemerintah kemana aja. Ini sindirannya luar biasa ya, Ibu Sofia. Setuju. Waduh, di roasting langsung anggota DPRD ya. Kerjanya ngapain aja Bapak? Ada Bapak DPRD ya? Tuh, bapak-bapak yang kontra-kontra ini, itu apa ya, mereka tuh cuman teoritis doang gitu loh. Tapi nggak tahu kondisi di lapangan. Yang apalagi anggota DPRD itu ya. Ya, ini soal lingkungan katanya. Ini orang tua yang ngomong, ini orang tua yang kontra, ini bapak siapa itu ya. Gue pengen lihat sih anaknya seperti apa gitu, sekolahnya di mana gitu. Apa kan sama mama beda, mama kan lebih tahu anak tuh sedemikian. Wah, itu justru emak-emak yang udah paling tahu anaknya seperti apa gitu. Kalau menurut gue ini sangat mewakili emak-emak di seluruh Indonesia, gengs ya. Karena ya selama ini banyak anak-anak yang tawuran. Halo guys, kembali lagi bareng gue Kata-Kata Terus. Gimana kabar kalian? Seperti biasa ya, untuk pembahasan video kali ini, ya kita masih membahas persoalan yang lagi viral ya. Pro kontra soal kebijakan Gubernur Jawa Barat, yaitu Kang Deddy Mulyadi. Karena saat ini lagi rame banget guys diperbincangkan, karena ya banyak yang pro dan kontra gitu. Karena segelintir orang nggak sepakat dengan kebijakan yang dibuat KDM gitu loh. Dianggapnya itu bisa menimbulkan pelanggaran HAM terhadap anak gitu ya. Seperti yang kita lihat kemarin KPAI juga meninjau ke lapangan, ya katanya ditemukan kalau anak-anak yang di sana itu cenderung kelelahan atau ya terlihat seperti nggak betah gitu guys. Berbeda dengan lembaganya dari Kak Seto gitu. Kak Seto juga turun langsung ke lapangan dan menemukan kalau anak-anak di sana itu enjoy gitu, terlihat segar bugar gitu. Ketika anak-anak itu ditanya, mereka juga betah gitu loh. Justru malah banyak orang tua yang pengen anaknya itu di barak tentara gitu untuk mendapatkan pelatihan gitu. Oke, kita langsung aja ke pembahasannya, gengs. Kemarin di TV One itu kan ada acara yaitu ya menghadirkan pihak-pihak yang pro terhadap kebijakan KDM dan kontra, karena ini lagi rame banget karena ini ada sosok emak-emak ini dari Bekasi yang pemberani dan cerdas gitu loh. Ini menarik, gengs, karena si Ibu Sofia ini melawan seorang anggota DPRD dan seorang doktor, itu di roasting sama
sama Ibu Sofia ini, guys. Dan bapak-bapak yang mengaku orang tua dari murid juga yang nggak setuju programnya KDM, ini juga di roasting, guys. Di depan orangnya langsung gitu oleh Ibu Sofia ini. Ini sangat luar biasa Ibu ini ya. Tanpa grogi Ibu ini dengan tegas ya. Sampai anggota DPRD saja di roasting di depannya langsung gitu. Kalau menurut gua ini sangat mewakili emak-emak di seluruh Indonesia, guys, ya. Karena ya selama ini banyak anak-anak yang tawuran. Itu apa tindakannya? Nggak ada selama ini gitu. Ketika KDM membuat program yang memang tujuannya baik, justru malah ada aja orang yang so-soan nggak setuju lah, ya kan? Melanggar HAM lah, tetemeng ya. Tujuannya apa? Tujuannya cuma nyari panggung aja sih kalau menurut gua ya. Biar terlihat beda aja. Karena yang pro ini sudah banyak ya. Ini mengambil kesempatan buat dia di posisi kontra gitu. Biar mendapatkan perhatian. Ya seperti itu. Hasilnya juga kena bully kan gitu. Oke, kita langsung aja. Karena gua agak kesel juga sama orang tua murid yang laki-laki ini ya. Yang melaporkan dengan Dedi ini. Karena dari mimik wajahnya ini kayak songong banget gitu loh, sinis gitu loh. Pokoknya sok bijak, sok pinter banget gitu. Oke, kita langsung aja. Udah ngerusuhin aja gitu kan. Mereka aja suruh turun ke lapangan, suruh ngelihat langsung daripada berteori-teori. Terus teorinya juga belum tentu bisa diterapkan ke anak-anak itu juga ya kan. Karena gimana guys, harus dilakukan dulu nih. Kalau memang kurang pas, ada yang kurang tepat, yaitu ada proses untuk pembenahan gitu loh. Ini belum dilakukan loh. Kalau cuman teori-teori, itu cuman wacana doang. Ngabisin anggaran karena terlalu lama. Rapat ini, rapat lagi. Kalau yang dilakukan Kang Dedi ini tepat gitu loh. Langsung bertindak, nanti apa yang kurang, ya sambil berjalannya waktu itu pasti ada pembenahan gitu loh. Benar kata ibu, belum ada hasilnya seperti apa gitu kan. Karena bapak-bapak itu juga banyakan teoritis ya. Karena apalagi orang tua murid yang nggak setuju dengan program KDM ini, kayaknya aku lihat kayak ada masalah pribadi aja sih, sentimen banget dengan Pak Dedi gitu. Pak Dedi gitu. Ya, kalau di sebelah aja Bu mereka. iya. Alhamdulillah. Oke, kalau gitu geser dulu nih ke Pak Adel. Pak Adel, Ya, terima kasih. Ya, ini Pak Adel. ada yang kemudian bersuara bahwa program tersebut sangat luar biasa dibutuhkan oleh masyarakat, terutama oleh anak mereka. Tapi Anda berbeda ya, boleh diceritakan Pak Adel? Jadi begini, ini sebetulnya kalau Ngomong aja mah gampang ya kan. Ya tapi menghadapi anak-anak di setiap anak itu berbeda-beda kasusnya gitu loh. Kalau aku lihat Bapak ini kayak gimana ya, sok-sokan sih, kayak anak dia udah paling bener gitu ya. Kayak dia tuh udah paling bener jadi orang tua gitu. Karena apa guys? Ya aku melihat kayaknya sih, kalau aku lihat sih mungkin ya anaknya si Adel ini, anaknya itu bukan sekolah di sekolah negeri gitu ya. Mungkin ya sekolah di sekolahan mahal lah ya, mungkin ya disiplinnya lebih ketat gitu kan. Karena bayarnya mahal juga gitu. Aturan-aturannya tuh lebih ketat lah kalau di swasta, karena bayarnya mahal juga kan. Kalau anaknya bandel, mungkin bapak ini ngerasa anaknya itu udah bener lah ya. Kayak sosokan aja sih. Ya kalau aku sih kayak ngerasa Bapak ini kayaknya ada dendam pribadi atau kekesalan pribadi personal ya kepada Pak Dedi. Atau mungkin jagoannya kalah. Itu sih ya. Karena dia itu sentimen banget sih. Kalau kulit sentimen banget terhadap Pak Dedi gitu. Karena dari mimik wajahnya itu kayak sinis banget gitu loh ketika menyebut nama Dedi Mulyadi gitu. Oke, kita lanjut dulu. Makanya jangan sok tahu gitu loh. Itu apa yang Anda pikirkan belum tentu sama apa yang ada di lapangan gitu loh. Harusnya Anda tuh turun langsung ke lapangan, lihat tuh apa yang dilakukan di barak tentara itu. Apakah anak-anak ini dididik secara militer? Kan enggak gitu loh. Kan sudah dijelasin dengan terang benderang sama Kang Dedi. Terus Kak Seto juga udah kesana. Di situ juga pendidikannya itu lengkap gitu. Bukan cara-cara militer yang harus ya identik dengan TNI itu ya untuk perang gitu segala macam. Kan enggak juga. Di situ ya kalau gue ngelihat sih ya pemikiran Bapak si Adel ini ya jangan-jangan berbeda dengan apa yang terjadi di lapangan gitu. Ya ketakutan-ketakutannya ya dia aja sendiri yang kayaknya ya
kayak nggak ada kerjaan aja sih. Ya kalau ngomongin soal bakat, minat segala macem, tanya dulu ke anaknya, kamu tuh maunya apa sih kalau kebanyakan main game, terus maunya apa sih segala macam. Maka dari itu anak-anak ini susah diatur karena memang hari-hari main game segala macam. Ya mungkin dengan cara dilatih di barak militer lah ya, ya bukannya dididik dengan cara keras juga gitu. Tapi tujuannya juga baik untuk pembenahan karakter, kedisiplinan, dia tidur lebih awal, bangun lebih awal juga gitu kan. Gitu loh. Jadi banyak kok cerita-cerita, banyak kok ya anak-anak nakal yang banyak kok banyak juga orang-orang yang ya sosokan nggak mau mendebat Ibu Sofia ya, karena mungkin dia ngerasa levelnya udah jauh gitu ya. Tapi ketika ibu ini ngomong aja dia bungkam loh ya, bungkam semua sama ibu ini ya. Berapa orang loh lawan satu orang ini, ibu-ibu. Ini luar biasa loh Mama Sofia dari Bekasi ya, bisa ngebungkam nih orang-orang nggak jelas nih, nggak ada kerjaan gitu, yang mengatakan anak-anak itu jadi kelinci percobaan lah segala macem. Aduh. Padahal ini karena anaknya sudah membangkang, susah diatur, tidak bisa lagi dikendalikan, nakalnya udah tidak rasional. Bisa diterima itu, Pak? Tugas orang tua. Kembali lagi tugas orang tua. Terutama anak-anak yang tawuran. Inilah tugas orang tua. Orang tua itu, emak ini nih sudah mengalami. Orang-orang tua yang anaknya di barak sekarang ya, itu kan sudah menjalani, udah mengalami itu loh. Anak itu memang susah disiplin. Maka dari itu, karena orang tuanya juga sudah ya gimana ya, dengan cara apapun sulit anak ini untuk berubah. Jadi ya dengan adanya tujuan Kang Deddy untuk baiklah untuk anak-anak yang nakal ini, ya apa salahnya dicoba anak-anak ini untuk menjadi yang lebih disiplin lagi gitu. Pada kenyataan anak-anak ketika ditanya Kang Deddy ataupun Kak Seto, mereka semua ya sudah bisa disiplin walaupun dengan waktu 30 hari atau 2 minggu gitu. Ya kalau menurutku kalau memang bisa mereka program ini membuat efek yang sangat luar biasa ya, kalau menurut gue memang harus dilanjutkan gitu loh. Kalau memang ada kekurangan-kekurangan itu kan sambil berjalannya waktu gitu. Aduh, Papa jangan sok pinter sama Mama ini lebih pinter lagi daripada Bapak ya. Anak nakal itu pasti disebabkan oleh lingkungan. Nggak mungkin anak dari lahir sudah ditakdirkan nakal. Ini kayaknya Bapak Adel ini ngerasa anaknya udah jadi anak yang baik mungkin. Terus dia ngerasa saya ini sebagai orang tua sudah ngedidik anak saya udah bener nih, jadi anak yang bener nih gitu. Makanya dia sok-sokan ngomong kayak gini, gengs. Padahal setiap anak tuh berbeda-beda karakternya gitu loh. Ya bicara lingkungan ya. Kalau dia tinggalnya aja, kalau anaknya aja jadi di penjara di rumah terus, iyalah gitu kan. Waktu itu berputar ya. Jadi bisa saja anak si Pak Adel ini mungkin saat ini baik, menjadi anak yang mungkin ya pendiam atau menurut dia udah baik lah. Tapi kan kita nggak tahu ke depannya. Bisa saja orang yang awalnya baik menjadi jahat gitu loh. Banyak kok kisah-kisah yang anak-anak nakal yang awalnya nakal ini menjadi anak yang luar biasa gitu. Karena memang dunia ini memang terbalik, gengs. Memang alurnya memang seperti itu. Anak yang awalnya baik bisa jadi jahat, yang awalnya jahat bisa jadi baik. Ya alurnya gitu. Jadi Bapak jangan jumawa gitu. Apakah mentang-mentang anak Bapak sudah Anda didik dengan baik, terus sudah merasa anaknya baik, terus Bapak ini songong gitu. Dia ngerasa kembali ke orang tuanya, lingkungannya. Loh. Ya, gue ngelihatnya sih kayak gitu ya. Jadi gue ngelihatnya Bapak Adel ini agak ya songong ya gitu. Karena gue melihat Bapak ini ngerasa dia udah menjadi orang tua yang paling bener lah ya, daripada emak-emak di sampingnya atau emak-emak yang lainnya yang anaknya itu nakal gitu. Itu gengs. Ya karena ini kalau gue melihat sih bukan karena anaknya ditaruh di barak, karena dia juga orang tua yang mana anaknya nggak tahu juga gitu loh. Karena memang dia mau nyari kesempatan aja, mau viral, terus ya mungkin ada sedikit
unek-unek pribadi kepada KDM yang mungkin jagoannya kalah ya kan. Aduh. Bapak ini kok ngotot banget gitu ya. Ini program baru dijalankan gitu loh. Nanti kalau di kedepannya ada kekurangan, harusnya bisa dibenahin. Bukan malah diolok-olok. Bukan malah ngerasa anak-anak yang ditaruh di barak tentara itu menjadi kelinci percobaan. Kan konyol ini bapak ya. Aduh, gue gak habis pikir sih sama ini orang ya. Ada apa dengan militer gitu loh. Filmnya efektif atau tidak, barulah mau di stop atau mau diberhenti. Jadi pemikiran emak-emak lebih cerdas daripada anggota DPRD, gengs gitu loh. Sekelas Prof aja pemikirannya kalah sama emak-emak. Ya mungkin memang mereka ya pasti ada alergi terhadap KDM ataupun TNI lah ya, mereka-mereka yang kontra ini. Iya. Alhamdulillah Pak. Kalau ada jalan, kalau ada tempat yang memang bisa dinaungin sama mereka nih dari pemerintah, kenapa tidak dimanfaatkan? Iya, itu kalau dia, emang Bu. buat kebaikan para pelajar ini. Iya, ini kan untuk Daripada kita kebaikan ngarepin dari anak-anak pemerintah, dan orang anggota tua. dewan yang sibuknya nggak tahu ngapain, mendingan kita ikutin aja tuh program yang udah pasti. Iya. Ada bapak dewan ya? Maaf ya Pak ya. Ya masih Langsung di roasting di depannya, dari guys. dulu loh, dari dulu tuh Indonesia tuh ada bapak dewan ya? Tawuran lagi, geng So motor. lupa ya. Itu dari dulu pemerintah kemana aja? Ini sindirannya luar biasa ya, Ibu Sofia. Setuju. Waduh, di roasting langsung anggota DPRD ya. Kerjanya ngapain aja bapak? Ada bapak DPRD ya? Oke, mungkin ini aja untuk pembahasan video kali ini. Thanks buat teman-teman yang udah mampir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.